Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Arya Erlangga, dan kali ini kita akan bahas tentang salah satu flagship terbarunya Samsung di tahun 2025. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S25 Ultra yang rilis di Januari 2025 dan baru saya bahas videonya hari ini. Kita bahas pertama dari segi desainnya dulu. Samsung kali ini berani tampil beda dari generasi sebelumnya. Ya, untuk Galaxy S25 Ultra saat ini pakai model desain yang flat semuanya, mulai dari layar sampai dengan frame-nya itu flat. Berbeda dengan kakaknya S24 Ultra yang masih memberikan kesan lekukan di bagian frame-nya ini. Apalagi kalau dibandingin dengan S23 Ultra, itu kan layarnya masih ngelengkung ya, pakai curve. Tapi kalau ini benar-benar flat mulai dari layar sampai dengan bodinya. Bodinya ini frame-nya pakai titanium grade 5 dan yang depan ini itu pakai Corning Gorilla Armor 2, sedangkan yang bagian belakangnya atau backlash-nya ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Nah, dari segi desain kamera ini ada yang baru juga nih. BAM kameranya itu terlihat lebih bulky atau lebih tebel ya. Ya walaupun sebenarnya ini adalah tempelan. Jadi di akun channelnya Jerry Rick dia pernah ngebongkar si kamera BAM-nya ini, dan ini ternyata bisa dilepas loh. Jadi ini sebenarnya desainnya ngambil dari Z Fold 6 kalau saya perhatikan ya. Ya nggak apa-apa sih menurut saya, karena ini sebuah fresh update dari Samsung biar modelnya nggak gitu-gitu aja di BAM kameranya, dan mungkin bisa memberikan kesan yang lebih modern ataupun futuristik ya. Untuk layarnya sendiri, Samsung masih memberikan ukuran layar 6,9 inch dengan panel Dynamic AMOLED up to 120 Hz. Jelas, HP ini pasti memberikan efek smooth ketika kita pakai saat scrolling sosmed ataupun untuk nonton film. Tentunya karena ini HP flagship, pastinya udah dibekali IP rating 68 oleh Samsung, biar tahan cipratan air dan kalau nggak sengaja ketika HP ini kecemplung ke dalam air. Untuk dapur pacunya sendiri, kali ini Samsung memberikan rata buat Galaxy S25 series. Ya, semua Galaxy S25 series sekarang dikasih Snapdragon 8 Elite. Nggak ada lagi tuh kayak tahun lalu buat yang S24 series yang biasa ataupun yang plus dia pakai Exynos, sedangkan yang S24 Ultranya pakai chipset Snapdragon. Kali ini semuanya dari yang S25 kecil sampai S25 Ultra ini dia udah pakai Snapdragon 8 Elite dan tuningan khusus untuk Galaxy. Makanya ada embel-embel Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Tentunya dengan chipset terbaru dari Qualcomm ini memberikan efek yang luar biasa dari segi performance. Untuk kerja apapun, HP ini bisa kerja secara satset tanpa ribet. Mau editing video, mau buat kerja multitasking, itu aman banget. Dan untuk varian yang saya ambil ini, dia pakai kombinasi RAM 12GB dengan storage 512. Tentunya untuk storage-nya ini dia udah pakai UFS 4.0 ya, jadi untuk kecepatannya nggak usah diragukan lagi. Nah, sekarang kita bahas soal kamera. Kali ini Samsung memberikan untuk lensa ultrawide-nya itu sensor 50 megapiksel. Akhirnya ketiga lensanya ini rata semua pakai sensor 50 megapiksel. Mulai dari sensor utamanya, periskop telefoto hingga ultrawide-nya. Dan efeknya adalah kalau kita bikin perekaman video, ketika pindah lensa itu tidak ada perbedaan tone yang muncul. Jadi kalau generasi sebelumnya itu kan ada perbedaan tone ya ketika pindah dari lensa utama ke ultrawide ataupun pindah ke telefoto. Karena memang kalau S24 Ultra itu ultrawide-nya itu masih pakai sensor yang lebih kecil di bawah 50 megapiksel. Tapi kalau yang S25 Ultra ini ketiga kameranya udah sama-sama pakai 50 megapiksel. Nah, poin yang menarik lagi, sekarang Samsung memberikan fitur Navbar. Nah, ini Navbar ini sebenarnya fungsinya untuk live activity biar kita bisa lihat. Mirip semacam dynamic island-nya iPhone. Cuma ini posisinya ada di bagian bawah. Jadi kita kalau lagi putar lagu ataupun lagi buka Maps, nah itu kita bisa pakai fitur Navbar-nya untuk lihat live monitoring activity-nya.
Poin menarik berikutnya yang dihadirkan di Samsung Galaxy S25 series itu adalah One UI 7 yang kalau kita lihat ini sangat memanjakan mata, teman-teman. Coba lihat, tampilannya aja tuh udah fresh banget dibandingin One UI 6. Nah, ini sih yang bikin saya demen ya untuk make Galaxy S25 Ultra ini, karena tampilannya itu emang enak banget. Terus dia udah misahin antara panel notifikasi dengan control centernya. Kalau kita mau lihat notifikasi, kita cukup scroll dari sebelah kiri atas. Kalau untuk control center itu dari kanan bawah. Jadi udah dipisah ya teman-teman. Nggak kayak One UI 6 yang dia itu masih jadi satu antara control centernya sama notifikasinya. Samsung menghadirkan update Galaxy AI ya. Lebih tepatnya upgrade ya, bukan update. Jadi ada upgrade signifikan yang menurut saya sangat bagus, itu di fitur audio eraser. Jadi cocok banget buat kalian para content creator, ya mungkin vlogger yang suka ngambil video di luar ruangan, dimana pastinya akan ada bising yang terekam ke video. Nah, HP ini tuh bisa ngilangin bising dengan fitur audio eraser. Fitur Galaxy AI lainnya yang udah pernah muncul di S24 Ultra pun juga nggak absen ya. Jadi kita masih bisa pakai fitur Galaxy AI plus tambahan tadi ada fitur audio eraser. Oh iya, untuk perekaman videonya ini dia juga udah support sampai 8K dan dia sudah ada lock profile-nya seperti halnya iPhone 15 dan 15 Pro, 16 Pro yang udah duluan memunculkan fitur lock profile. Akhirnya Samsung itu juga memunculkan di series 25 Ultranya ini. Ini 4K 60 fps di kamera utama. Kita pindah coba ke lensa ultrawide-nya. Terus ke lensa utama lagi, dan kita coba ke lensa periskopnya ya, yang 5x. Nah, karena ini udah pakai sensor 50 megapiksel di ketiga lensanya, jadi ketika kita pindah-pindah itu nggak ada perbedaan tone yang muncul. Dan ini good job sih buat Samsung yang udah memberikan sensor 50 megapiksel ke tiga lensanya. Kalau kamera depannya juga bisa ngerekam up to 4K 60 fps dan inilah hasilnya. Dan sekarang udah bisa ngerekam di lock profile ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya sangat disayangkan. Yang pertama, dari segi kapasitas baterai, Samsung masih membekali baterainya itu 5000 mAh. Padahal brand-brand lain itu udah ngasih baterai di atas 5000 mAh. Sayang banget menurut saya, karena untuk HP secanggih dan semewah ini masih pakai 5000 mAh di tahun 2025, itu ya kayak kerasa kurang gitu. Kenapa nggak ditambahin aja sih, ditingkatin kapasitasnya mungkin jadi 5500. Terus satu lagi yang sangat disayangkan itu adalah dari S Pen-nya ini. S Pen-nya ini dia mengalami downgrade ya, karena dia udah nggak bisa lagi dipakai jadi remote camera control. Beda halnya dengan S24 Ultra, S23 Ultra yang dia bisa dijadikan tombol capture kamera ya. Nah, kalau ini udah nggak bisa lagi dibuat untuk tombol kamera. Jadi infonya sih katanya udah nggak ada fitur Bluetooth-nya lagi. Sayang banget sih. Walaupun menurut saya S Pen ini kayak penting nggak penting ya. Penting kalau misalkan kita lagi butuh kayak tadi remote kamera ataupun ya untuk coret-coret. Tapi nggak pentingnya kebanyakan orang itu jarang pakai S Pen ini, bahkan mungkin nggak ngeh kalau S25 atau S24 Ultra series itu nggak ada S Pen-nya. Ya, ini kan sebenarnya fitur warisan dari Samsung Galaxy Note ya. Untuk harganya sendiri, kalau saya cek di Samsung Official Store-nya itu masih dibanderol di harga 20 jutaan ya, 22-an itu masih terpampang di website Samsung. Tapi kalau kita cek di Tokopedia ataupun Shopee, kita bisa loh dapetin harga sekitar 18 bahkan yang 17 jutaan. Itu untuk varian 256 GB. Kesimpulannya,
Menurut pendapat saya, Samsung Galaxy S25 Ultra ini adalah satu-satunya HP dengan titel HP AI terbaik di 2025. Mungkin kalau dari segi fotografi ini masih kalah ya kalau dibandingin dengan Vivo X200 Pro yang hasil kameranya itu benar-benar nggak ada obat sih menurut saya. Tapi kalau untuk urusan software, saya akuin Samsung itu juaranya. Dia berani ngasih update sampai 7 tahun loh. Brand mana coba yang ngasih updatean itu janji sampai 7 tahun? Gila nggak? Karena pengembangan software itu salah satu biaya yang paling tinggi dalam sebuah handphone ya teman-teman. Dan meskipun hasil fotonya itu kalau dibandingkan dengan Vivo X200 Pro masih kalah, menurut saya hasil foto ataupun videonya itu bukan berarti jelek ya teman-teman. Ini ya ada peningkatan lah, apalagi tadi ultrawide-nya udah meningkat ke 50 megapiksel. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Karena nilai jual dari S25 Ultra ini sebenarnya di softwarenya, teruntuk dia di Galaxy AI-nya, dan juga tadi ada fitur audio eraser-nya itu loh. Tambah lagi One UI 7 yang bikin menarik untuk kita nikmati. Ya mungkin video kali ini hanya review singkat aja ya. Jadi saya nggak bahas secara detail. Kalau kalian pingin pembahasan yang jauh lebih detail bisa mampir ke channel lain. Jadi ini lebih ke pengalaman dan pendapat pribadi saya aja selama penggunaan Samsung Galaxy S25 Ultra. Sampai kebalik kan ngomongnya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya pendapat, tolong taruh di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!